Eda Egava from Indonesia had an incredible day at the American GP despite crashing on the final lap. I'm warning you, TNJ Malaysian Hakim Danish, don't get cocky just because you finished 13th. Pemirsa, kabar gembira, Skifia Ega Atama gagal finish di GP Amerika di malam. Kia Dorna Sports mendadak beri kejutan spesial yang bikin publik tanah air dibuat super lega melihatnya. Di sisi lain, begini pernyataan sombong TMJ Malaysia usai Hakim Danish finish di posisi 13 sebut estafet Ega Pratama gini, tapi yang langsung dibalas oleh Toprak Gatri yang bilang benarkah itu? Wah, bisa mendadak gemparkan Amerika. Begini pernyataan berkelas dunia CEO Dorna Sports MotoGP, Carmelo Ezpeleta, usai Veda Ega Pratama gagal finish di MotoGP Amerika kelas Moto3, sampai bikin seluruh rakyat Indonesia dibuat kagum. Tapi anehnya, pernyataan dagelan dan sombong manajer pembalap asal Malaysia, Hakim Danish, yaitu TMJ, ke Veda usai Danish finish di posisi ke-13. Namun hal ini langsung diserang balik dengan pernyataan keras Toprak Razgatlioglu yang sindir habis Malaysia. Wah, benarkah demikian? Yuk simak video ini sampai selesai. Sports Story Indonesia. Yuk buat kamu yang ngaku pecinta olahraga Indonesia, wajib banget buat subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih ya guys. Dilansir dari situs web fiksi Garuda, tepat hari ini, kiprah pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, di ajang MotoGP kelas Moto3 pada seri Amerika Serikat di Circuit of the Americas, COTA, memang berakhir lebih cepat dari yang diharapkan. Namun di balik hasil tersebut muncul apresiasi dan dukungan besar dari CEO Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta, yang menilai penampilan Veda sebagai sesuatu yang menjanjikan untuk masa depan. Dalam pernyataan resminya, Carmelo Ezpeleta menyampaikan pandangan jujur namun penuh optimisme terhadap performa Veda. Ia menegaskan bahwa hasil akhir bukanlah satu-satunya tolok ukur dalam menilai seorang pembalap muda, terutama di kelas Moto3 yang dikenal sangat kompetitif dan penuh dinamika. Veda menunjukkan sesuatu yang tidak bisa diajarkan dengan mudah, keberanian, insting balap, dan kepercayaan diri di level tertinggi. Itu adalah fondasi utama untuk menjadi pembalap besar, ujar Ezpeleta. Sejak awal balapan, Veda memang tampil mengesankan. Start dari posisi keempat di lintasan sekelas COTA bukanlah hal mudah, apalagi bagi pembalap muda yang masih dalam tahap pembuktian. Namun, ia mampu menjawab tantangan tersebut dengan performa agresif dan terukur. Ia bahkan sempat bertarung di barisan depan melawan para pembalap yang lebih berpengalaman. Ezpeleta menyoroti momen tersebut sebagai bukti bahwa Veda memiliki kapasitas untuk bersaing di level dunia. Ketika seorang pembalap muda mampu langsung terlibat dalam pertarungan grup depan, itu berarti dia memiliki kualitas. Veda tidak terlihat gugup, justru dia terlihat menikmati tekanan itu. Lanjutnya, meski sempat kehilangan beberapa posisi di awal lomba akibat ketatnya persaingan, Veda menunjukkan mentalitas yang kuat dengan kembali menemukan ritme balapnya. Ia perlahan memperbaiki posisi, bahkan mencatatkan fastest lap, sebuah indikator penting bahwa kecepatannya kompetitif. Bagi Ezpeleta, hal tersebut justru lebih penting daripada sekedar hasil akhir. Kecepatan tidak bisa dipalsukan. Ketika dia mencatatkan lap tercepat dan kembali ke grup depan, itu adalah sinyal jelas bahwa dia berada di jalur yang benar, katanya. Sayangnya, insiden di tikungan 11 pada lap kelima mengakhiri perjuangan Veda lebih cepat. Kecelakaan tersebut memang mengecewakan, terutama karena peluang untuk meraih poin, bahkan podium, masih terbuka lebar. Namun, Ezpeleta justru melihat kejadian ini sebagai bagian dari proses pembelajaran yang penting. Ia menegaskan bahwa hampir semua pembalap besar pernah mengalami momen serupa dalam perjalanan karir mereka. Dalam Moto3, batas antara sukses dan kegagalan sangat tipis. Insiden seperti ini adalah bagian dari pembelajaran. Yang terpenting adalah bagaimana dia bangkit setelahnya, tegas Ezpeleta. Ia juga memberikan pesan khusus kepada Veda agar tidak kehilangan kepercayaan diri.
Menurutnya, performa yang ditunjukkan di COTA sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia layak berada di panggung dunia. Veda harus bangga dengan apa yang dia tunjukkan. Dunia sekarang tahu namanya. Itu bukan hal kecil, ujarnya. Lebih jauh, Espeleta menilai bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam dunia balap motor. Dan Veda adalah salah satu representasi terbaik dari generasi baru tersebut. Ia berharap Veda dapat terus berkembang dan memanfaatkan setiap kesempatan yang ada. Dia membawa harapan besar, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk negaranya. Dan saya percaya, jika dia terus bekerja keras dan belajar, masa depannya akan sangat cerah, tambahnya. Dukungan dari sosok sebesar Carmelo Espeleta tentu menjadi suntikan motivasi yang luar biasa bagi Veda. Di usia muda, mendapatkan pengakuan dari pemimpin tertinggi di MotoGP adalah pencapaian tersendiri yang menunjukkan bahwa potensinya telah diakui di level global. Meski hasil di COTA tidak sesuai harapan, cerita Veda Ega Pratama justru memperlihatkan sesuatu yang lebih penting, karakter, keberanian, dan kemampuan untuk bersaing. Dalam dunia balap, itu adalah modal utama yang tidak bisa dibeli atau diajarkan secara instan. Perjalanan Veda masih panjang. Insiden ini bukan akhir, melainkan bagian dari proses menuju level yang lebih tinggi. Dengan dukungan, pengalaman, dan mentalitas yang terus ditempa, bukan tidak mungkin ia akan kembali lebih kuat di seri-seri berikutnya. Sebagaimana disampaikan Espeleta, masa depan tidak ditentukan oleh satu balapan, melainkan oleh konsistensi, kerja keras, dan kemampuan untuk bangkit. Dan dari apa yang telah ditunjukkan, Veda Ega Pratama sudah berada di jalur yang tepat menuju masa depan gemilang di MotoGP. Sementara itu, di sisi lain, persaingan di kelas MotoGP, khususnya Moto3, tak hanya terjadi di lintasan, tetapi juga merembet keluar arena. Kali ini, sorotan tertuju pada pernyataan kontroversial dari Tuan Muda Johor atau yang dikenal sebagai TMJ, yang juga merupakan manajer dari pembalap muda Malaysia, Hakim Danish. Dalam sebuah pernyataan yang dinilai sombong dan menyulut polemik, TMJ secara terbuka melontarkan sindiran tajam kepada pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama, usai balapan Moto3 di Circuit of the Americas atau COTA. TMJ menyoroti hasil akhir balapan yang berbeda antara pembalap yang ia dukung dengan Veda. Diketahui, Hakim Danish berhasil menyelesaikan balapan di posisi ke-13, sementara Veda harus mengakhiri lomba lebih awal akibat insiden di tikungan 11. Di balapan seperti ini, yang dihitung adalah siapa yang finish, bukan siapa yang terlihat cepat di beberapa lap saja, ujar TMJ dengan nada sinis. Pernyataan tersebut langsung menuai perhatian karena dianggap meremehkan performa Veda yang sebelumnya tampil impresif di grup depan sebelum mengalami kecelakaan. TMJ bahkan melanjutkan komentarnya dengan nada yang semakin angkuh. Banyak pembalap muda terlihat menjanjikan seperti Veda Ega Pratama dari Indonesia, tapi tanpa hasil akhir, itu tidak berarti apa-apa. Tim kami fokus pada hasil nyata, dan Hakim membuktikan dia bisa membawa motor sampai garis finish. Lanjutnya, ia juga menyinggung soal konsistensi dan mentalitas yang menurutnya menjadi pembeda utama antara pembalap yang benar-benar kompetitif dan yang hanya sesaat bersinar. Balapan bukan soal gaya atau keberanian semata. Ini soal kecerdasan, kontrol, dan disiplin. Kalau tidak bisa menjaga itu, hasilnya ya seperti yang kita lihat. Veda Ega jatuh dengan sangat konyol dan memalukan, tambah TMJ secara implisit menyindir Veda. Pernyataan tersebut dinilai banyak pihak sebagai bentuk sikap arogan, mengingat Veda Ega Pratama justru menunjukkan performa kompetitif dengan sempat bertarung di posisi depan dan mencatatkan kecepatan yang mengesankan sebelum insiden terjadi.
Di sisi lain, TMJ tampak sangat membanggakan pencapaian Hakim Danish yang finish di posisi ke-13. Ia menyebut hasil tersebut sebagai bukti kerja keras dan strategi tim yang matang. Posisi 13 itu hasil kerja tim, disiplin, dan fokus sepanjang balapan. Kami tidak butuh sensasi, kami butuh hasil, tegasnya. Komentar ini memicu perdebatan di kalangan penggemar balap motor Asia Tenggara. Sebagian menilai TMJ terlalu merendahkan pembalap lain, sementara yang lain melihatnya sebagai bentuk kepercayaan diri berlebihan terhadap pembalap yang ia kelola. Sementara itu, di sisi lain, dinamika panas di luar lintasan kembali mewarnai ajang MotoGP, menyusul pernyataan kontroversial dari TMJ yang menyindir pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama. Namun kali ini, suara tegas datang dari pembalap asal Turki, Toprak Razgatlioglu, yang memberikan pembelaan sekaligus kritik balik yang tajam namun cerdas. Dalam pernyataannya, Toprak menilai bahwa komentar TMJ yang membandingkan hasil finish dengan performa balap adalah cara pandang yang terlalu sempit dalam dunia balap motor, khususnya di kelas Moto3 yang sangat kompetitif. Balapan itu bukan hanya soal finish atau tidak. Semua orang yang benar-benar mengerti balap tahu bahwa kecepatan, keberanian, dan cara seorang pembalap membaca situasi jauh lebih penting, terutama untuk pembalap muda, ujar Toprak. Ia secara terbuka menyatakan dukungannya kepada Veda yang menurutnya telah menunjukkan kualitas luar biasa selama balapan di Circuit of the Americas atau COTA, meskipun akhirnya harus terhenti karena insiden. Apa yang ditunjukkan Veda di beberapa lap awal itu bukan hal biasa. Dia bertarung di depan, mencatatkan lap cepat, dan tidak terlihat takut. Itu adalah tanda pembalap besar. Lanjutnya, Toprak juga menyinggung bahwa banyak pembalap hebat di level dunia pernah mengalami kegagalan serupa di awal karier mereka. Ia menegaskan bahwa kecelakaan bukanlah indikator kelemahan, melainkan bagian dari proses berkembang. Kalau kita menilai pembalap hanya dari satu hasil balapan, itu tidak adil. Bahkan juara dunia pun pernah jatuh berkali-kali. Yang penting adalah potensi dan bagaimana dia bangkit, tegasnya. Lebih jauh, Toprak secara tidak langsung menyindir balik pernyataan TMJ yang dianggap meremehkan Veda. Ia menekankan bahwa menyelesaikan balapan di posisi belakang tidak otomatis lebih baik dibanding menunjukkan performa kompetitif di depan. Finish di posisi manapun tetap penting, tapi kita juga harus jujur. Ada perbedaan besar antara bertarung di grup depan dan hanya bertahan sampai finish. Orang yang paham balap pasti bisa melihat itu, katanya. Pernyataan ini jelas menjadi kritik halus namun tajam terhadap klaim kebanggaan atas hasil finish semata. Toprak menilai bahwa pendekatan seperti itu justru bisa menghambat perkembangan pembalap muda jika tidak dibarengi dengan evaluasi yang objektif. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga sportivitas, terutama bagi figur publik yang memiliki pengaruh besar dalam dunia olahraga. Kita semua ingin melihat pembalap Asia berkembang, tapi cara mendukung bukan dengan merendahkan yang lain. Harus ada rasa hormat, ujar Toprak. Menurutnya, Veda Ega Pratama justru layak mendapatkan apresiasi atas keberaniannya mengambil resiko dan tampil kompetitif di lintasan yang sulit seperti COTA. Lebih baik melihat pembalap muda berani mencoba dan bertarung di depan, meskipun akhirnya jatuh, daripada tidak pernah benar-benar bersaing, tambahnya. Dukungan dari pembalap sekelas Toprak Razgatlioglu tentu menjadi dorongan moral yang besar bagi Veda. Selain itu, pernyataan ini juga memperlihatkan sudut pandang yang lebih luas dan dewasa dalam menilai performa seorang pembalap, tidak sekedar dari hasil akhir. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Pelatih John Herdman membeberkan alasan dibalik pemanggilan Jens Reven ke skuad timnas Indonesia. Striker muda itu dipanggil untuk menggantikan Mauro Zylstra yang harus dicoret akibat cedera jelang laga terakhir FIFA Series 2026 melawan timnas Bulgaria pada Senin 30 Maret 2026. Herdman menjelaskan bahwa Reven sebenarnya sudah masuk dalam daftar awal berisi 41 pemain. Ia pun memutuskan memanggilnya setelah memantau langsung performa sang pemain, termasuk saat tampil di laga pramusim di Bali. Menurut pelatih asal Kanada tersebut, Reven menunjukkan potensi yang menjanjikan untuk masa depan tim. Dia masih sangat muda dan punya potensi menjadi bagian penting bagi tim ke depan, ujar Herdman.
Pemanggilan ini membuka peluang bagi Raven untuk menjalani debut di level senior. Sebelumnya, ia lebih sering memperkuat tim kelompok umur dan telah mengoleksi 29 caps sejak level U19 hingga U23. Meski begitu, Hartman belum menjamin Raven akan mendapat menit bermain saat menghadapi Bulgaria. Ia menegaskan bahwa kehadiran sang pemain di tim senior sudah menjadi proses pembelajaran penting. Di sisi lain, Hartman mengungkapkan bahwa Zylstra mengalami cedera otot paha depan. Padahal, striker tersebut baru saja mencetak gol pertamanya bersama Indonesia saat menang 4-0 atas Saint Kitts and Nevis National Football Team. Hartman menyebut tim tetap memberikan dukungan penuh kepada Zylstra selama masa pemulihan, sementara kehadiran Raven diharapkan bisa menambah opsi dan warna baru di lini serang skuad Garuda. Performa Timnas Indonesia di ajang FIFA Series 2026 menjadi sorotan. Bukan hanya karena kemenangan meyakinkan, tetapi juga perubahan gaya bermain yang terlihat lebih tajam dan percaya diri sejak ditangani pelatih baru John Hartman. Berikut 3 fakta menarik dari penampilan skuad Garuda. 1. Beckham Putra dipuji Jackson F. Thiago. Penampilan Beckham Putra Nugraha mencuri perhatian saat Indonesia menang 4-0 atas Saint Kitts and Nevis National Football Team. 2 gol yang ia cetak menunjukkan ketenangan dan insting tajam di depan gawang, ditambah pergerakan tanpa bola yang efektif membuka ruang bagi rekan setim. Pujian datang dari pelatih asal Brasil, Jackson F. Thiago, yang menilai performa Beckham adalah buah dari kerja keras dan konsistensinya. Ia bahkan menyebut sang pemain muda layak mendapatkan kesempatan untuk bersinar di level internasional. Selain Beckham, lini serang Indonesia juga terlihat berbahaya lewat kontribusi oleh Romeni dan Mauro Zylstra. 2. Bintang Bulgaria akui kualitas Indonesia. Meski baru saja menang telak 10-2 atas Kepulauan Solomon, pemain Nikola Iliev mengakui bahwa Indonesia adalah lawan dengan kualitas berbeda. Menurutnya, permainan Garuda jauh lebih terorganisir, cepat, dan sulit diprediksi. Iliev juga menilai Indonesia memiliki keseimbangan yang baik antara pemain lokal dan mereka yang berkarir di Eropa. Ia bahkan menyoroti cuaca di Jakarta sebagai tantangan tersendiri bagi timnya saat menghadapi Indonesia. 3. Ranking FIFA Indonesia naik. Media Vietnam terkejut. Kemenangan atas Saint Kitts and Nevis turut mendongkrak posisi Indonesia di ranking FIFA ke peringkat 120 dunia. Kenaikan ini dinilai sebagai hasil dari performa yang semakin stabil, serta penyelesaian akhir yang lebih efektif. Media Vietnam, The Tau 247, ikut menyoroti perkembangan tersebut. Mereka menilai, perubahan taktik di era Hartman membuat permainan Indonesia lebih rapi, terutama dalam transisi dan efektivitas serangan. Dengan tren positif ini, Timnas Indonesia dinilai memiliki peluang untuk terus memperbaiki posisi di ranking FIFA jika mampu mempertahankan konsistensi di laga-laga internasional. Pelatih John Hartman mengaku tak sabar merasakan atmosfer penuh Stadion Utama Gelora Bung Karno saat Timnas Indonesia menghadapi Timnas Bulgaria pada laga penutup FIFA Series 2026, Senin 30 Maret 2026. Pada laga debutnya melawan Saint Kitts and Nevis National Football Team yang dimenangkan Indonesia 4-0, pertandingan hanya disaksikan sekitar 26.000 penonton. Hartman berharap jumlah supporter yang hadir kali ini jauh lebih banyak agar energi stadion terasa maksimal. Menurut pelatih berusia 50 tahun itu, atmosfer GBK memiliki keunikan tersendiri. Ia bahkan menyebut pengalaman tersebut berbeda dengan stadion-stadion besar dunia yang pernah ia kunjungi, seperti Old Trafford milik Manchester United, St. James Park, kandang Newcastle United, hingga Estadio Azteca. Hartman yakin dukungan penuh supporter di stadion berkapasitas sekitar 70.000 penonton itu bisa menjadi kekuatan tambahan bagi skuad Garuda.
Ia berharap tekanan dari tribun mampu menyulitkan permainan Bulgaria sekaligus memberi energi ekstra bagi para pemain Indonesia. Pertandingan ini menjadi penutup FIFA Series 2026 bagi kedua tim. Sebelumnya, Indonesia tampil meyakinkan dengan kemenangan 4-0 atas Saint Kitts and Nevis, sementara Bulgaria juga tampil tajam setelah menghancurkan Kepulauan Solomon dengan skor 10-2. Era baru Timnas Indonesia bersama pelatih John Herdman akan menghadapi ujian sesungguhnya pada partai final FIFA Series 2026. Skuad Garuda dijadwalkan menantang Timnas Bulgaria di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senin 30 Maret 2026. Secara peringkat, Bulgaria yang berada di posisi ke-85 dunia memang lebih diunggulkan dibanding Indonesia yang masih terpaut cukup jauh. Namun, striker Bulgaria Vladimir Nikolov menegaskan timnya tidak akan meremehkan tuan rumah. Nikolov sendiri tampil tajam dengan mencetak 3 gol saat Bulgaria menghancurkan Kepulauan Solomon 10-2. Meski demikian, ia menilai laga final melawan Indonesia akan jauh lebih menantang. Kami sangat menghormati Timnas Indonesia, sama seperti kami menghormati semua tim. Kami akan turun ke lapangan dengan penuh rasa hormat, ujar Nikolov dalam konferensi pers di Jakarta. Pemain berusia 24 tahun itu menegaskan Bulgaria akan tampil maksimal untuk menunjukkan kualitas mereka dan berusaha meraih kemenangan. Tim asuhan Alexander Dimitrov juga berambisi menampilkan permainan menarik sebagai bentuk apresiasi kepada publik Indonesia. Nikolov bahkan mengaku terkesan dengan sambutan hangat masyarakat selama timnya berada di tanah air. Ia menyebut pengalaman tersebut sebagai sesuatu yang tak akan dilupakannya. Pertandingan ini pun diprediksi menjadi panggung pembuktian bagi Timnas Indonesia sekaligus ujian penting bagi Herdman dalam membangun identitas baru skuad Garuda di level internasional. Bek Timnas Indonesia, Kevin Dix, optimistis skuad Garuda mampu meraih kemenangan saat menghadapi Timnas Bulgaria pada laga FIFA Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senin 30 Maret 2026. Meski Bulgaria lebih diunggulkan di atas kertas, Dix menegaskan bahwa dalam sepak bola segala kemungkinan bisa terjadi. Terlebih Indonesia bermain di hadapan pendukung sendiri. Ia menilai dukungan supporter di GBK bisa menjadi kekuatan tambahan bagi skuad Garuda. Pemain yang kini memperkuat Borussia Mönchengladbach itu juga menyadari kualitas Bulgaria yang dinilai jauh lebih kuat dibandingkan Saint Kitts and Nevis National Football Team, lawan yang sebelumnya dikalahkan Indonesia 4-0. Selain memiliki peringkat FIFA lebih tinggi, Bulgaria juga berpengalaman tampil di berbagai turnamen besar, termasuk beberapa edisi FIFA World Cup. Meski demikian, Dix melihat laga ini sebagai tantangan besar sekaligus peluang bagi Indonesia untuk menciptakan sejarah dengan menaklukkan tim Eropa. Ia menilai skuad Garuda memiliki kualitas yang cukup untuk memberikan perlawanan sengit. Pemain berusia 29 tahun itu juga berharap kemenangan bisa diraih demi menyempurnakan awal kepemimpinan pelatih baru John Herdman bersama Timnas Indonesia. Menurutnya, meski pertandingan dipastikan berlangsung sulit, tidak ada tantangan yang lebih menarik selain mencoba mengalahkan tim Eropa di hadapan publik sendiri. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton, karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke penggila MotoGP.